my channel, jumpa lagi sama aku Desi Mayang77 di Curhat Bareng Desma yuk. Seperti janji aku kemarin ya, di video kali ini aku bakalan ngebahas tentang mengikhlaskan. Cuman seperti biasa teman-teman, sebelum kita lanjut jangan lupa buat like, subscribe dan juga nyalain ya notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke, kali ini teman-teman kita akan bahas sesuatu yang menurut aku sangat menarik ya, yaitu tentang mengikhlaskan. Mengikhlaskan berasal dari kata ikhlas, terdiri dari 6 huruf ikhlas. Tapi melakukannya ini pasti sulitnya bukan main ya teman-teman. Bahkan ada orang yang sampai menghabiskan bertahun-tahun waktunya hanya untuk belajar untuk mengikhlaskan. Sederhananya ikhlas adalah suatu sikap untuk merelakan sesuatu yang kita anggap paling baik dengan harapan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan seorang Imam Al-Ghazali pernah mengatakan bahwa hal yang paling sulit dalam hidupnya manusia untuk dilakukan itu adalah mengikhlaskan. Kalau aku bertanya sama teman-teman, di dunia ini kira-kira apa sih hal yang paling sulit untuk kamu ikhlasin? Apakah itu orang tua? Apakah itu adik, kakak, saudara, teman, sahabat, barang kesukaan, hewan peliharaan, atau mungkin tanaman? Kenapa segala sesuatu itu sangat sulit untuk kita ikhlaskan? Karena sudah banyak sekali ya kenangan yang tercipta bersama sesuatu itu. Jadi itu yang membuat hati kita itu terikat, membuat kita sulit untuk melepaskan. Dan biasanya ya hal-hal yang sangat sulit kita ikhlaskan adalah hal-hal yang emang sangat kita sayang, yang menurut kita itu sangat berharga. Lalu apakah ikhlas bisa dilakukan? Jawabannya bisa, hanya butuh waktu dan butuh proses. Gak bisa instan atau dalam sehari langsung bisa ikhlas gitu ya, gak bisa gitu. Di sini aku bakal jabarin ya cara-cara yang bisa teman-teman lakuin untuk mengaplikasikan ini di dalam kehidupannya teman-teman, yaitu cara untuk mengikhlaskan. Dan pastinya setiap orang berbeda ya teman-teman, gak semuanya sama untuk waktu kita ke proses itu. Semuanya kembali tergantung niat dan keinginannya teman-teman dari dalam dirinya teman-teman sendiri. Setiap berbicara tentang ikhlas, saya selalu memikirkan sesuatu ya. Ada sebuah perumpamaan. Ikhlas itu ibarat kamu dititipin seekor kucing, anak kucing yang masih sangat kecil dan masih sangat imut gitu. Tapi karena tuannya harus pergi ke luar negeri atau ke luar kota dan kucingnya tidak bisa dibawa, maka kucing itu dititipkan ke teman-teman. Nah, teman-teman ngambil kucing itu, kalian dititipkan buat ngejaga dia gitu kan, ngasih makan, dan tuannya berpesan nanti ketika saya pulang saya akan datang lagi ya untuk ngambil kucing tersebut. Akhirnya apa yang kalian lakukan? Kalian merawat kucing itu dari dia kecil. Kalian beri dia makan, kalian ngajak dia main, kemudian kalian ngajak dia jalan-jalan, hibur kalian gitu kan. Kemudian kucing ini yang sering ngajak teman-teman bermain. Kalian menghabiskan begitu banyak waktu sama kucing ini. Dan pastinya udah sayang banget ya sama kucingnya dari yang dia kecil, kemudian tanpa terasa dia udah besar ya kucingnya. Dan suatu ketika tuannya datang dan kemudian meminta kucing itu kembali. Apa yang akan teman-teman lakukan? Pastinya satu, yaitu mengembalikan ke tuannya. Kenapa? Ya karena itu bukan kucingnya teman-teman, kalian hanya dititipkan untuk merawat dan juga menjaga kucing tersebut. Perkara kamu sayang, kamu udah terlanjur seneng nih sama nih kucing, itu ya tuannya nggak tahu, dia cuma tahu itu dia titipkan dan ketika dia pulang, dia sudah harus mengambil kucing itu kembali. Dan satu yang bisa kalian lakukan hanya merelakan atau mengikhlaskan kucing tersebut untuk diambil kembali sama tuannya. Makanya untuk poin pertama, kalau teman-teman mau mengikhlaskan, yaitu percaya bahwa segala sesuatu yang kita punya itu adalah titipan.
pasangan kita, orang tua kita, adik kita, kakak kita, teman kita, sahabat kita, semuanya yang ada di kehidupan kita itu adalah titipan dari Allah, titipan dari Tuhan. Kita dikasih karena kita dipercaya buat ngejaga hal tersebut. Tapi bukan berarti itu milik kita. Kita dipercaya untuk ngejaganya. Jadi ketika pada waktunya Allah ambil lagi, ya udah itu punyanya Allah gitu. Kenapa itu terasa sulit? Karena kita udah terlanjur sayang, udah terlanjur cinta. Makanya kenapa ikhlas itu sulit? Karena kita tidak menyadari bahwa segala sesuatu yang ada di kehidupan kita itu adalah titipan dari Allah. Itu semua punyanya Allah, mau itu baik, buruk, jelek, bagus, mahal, atau apapun, yaitu kembali lagi semua punyanya Allah. Ketika teman-teman sudah memahami konsep ini, kalian akan sadar, oh iya ya, berarti segala sesuatu yang ada di hidup aku tuh, di hidup kita itu memang bukan punya kita. Kita hanya dititipkan untuk sementara buat menjaga. Saya pernah nulis buku ya, namanya buku durasi. Di buku itu saya tulis bahwa ada 2 alasan Allah ngambil apa yang udah pernah Allah titipkan ke kehidupannya kita. Yang pertama, sudah habis masanya. Ingat ya teman-teman, segala sesuatu yang ada di dunia ini itu ada masanya. Tidak ada yang namanya yang abadi. Makanya kehilangan itu adalah sesuatu yang wajar. Kita pasti pernah sering bertanya ya, kenapa sih Allah harus aku sih? Kenapa sih Allah harus ngambil ini dari aku? Aku sayang banget, aku belum bisa membahagiakan misalkan itu orang tua. Tapi di sisi lain mungkin Allah, ya ini udah habis masanya kamu berbakti sama orang tua kamu. Kehilangan itu ada sesuatu yang pasti. Semua dari kita pasti akan merasakannya. Kita semua hanya sedang menunggu giliran ya teman-teman. Mungkin sekarang si A yang sedang merasakan kehilangan, besok si B, besok lagi si C, si D, E, F, sampai dengan Z. Tapi berikutnya bisa jadi itu adalah kita. Jadi kita semua pasti akan merasakan yang namanya kehilangan. Kita semua pasti akan merasakan yang namanya belajar untuk mengikhlaskan. Kemudian yang kedua, bisa jadi segala sesuatu itu yang Allah pernah titipkan ke kita itu ternyata membawa dampak yang buruk buat kita. Contoh ya, kamu punya pasangan. Kamu sayang banget sama pasangan kamu. Kamu cinta banget nih, udah bucin banget gitu. Tapi pada suatu ketika Allah buat kamu sama pacar kamu putus. Kamu pasti bertanya-tanya, Allah kenapa sih ngambil, padahal aku ada niat nih mau nikah sama dia, aku ada niat nih untuk ke jenjang yang lebih serius gitu. Aku udah sayang banget, udah cinta banget, tapi kok diambil sama Allah sih? Kok dia malah berpindah ke hati yang lain sih? Di sini sebenarnya kita bisa menggali ya, atau menilai kira-kira seseorang itu selama ada di hidupnya kita, kira-kira dia membawa dampak yang baik atau buruk. Ketika dia membawa dampak yang buruk dan tanpa kita sadari ya, biasanya kita sadari setelah kita kehilangan. Ternyata selama itu pasangan yang sama kita ternyata membawa dampak yang buruk bagi kita. Bisa jadi tadi kita yang rajin ibadah tiba-tiba jadi malas karena sibuk pacaran. Kemudian kitanya yang tadi rajin bekerja, belajarnya giat, tiba-tiba setelah punya pacar kita jadi malas-malesan, yang tadinya rankingnya 1 jadi ranking 30 gitu. Berarti dia membawa dampak yang baik atau buruk? Pasti buruk gitu. Dan kenapa Allah ngambil? Berarti karena dia itu nggak baik buat hidupnya kita. Tandanya apa? Tandanya Allah sayang sama kita. Kita pasti sulit sekali ya untuk memahami ini ketika masa-masa di saat kita kehilangan. Tapi ketika kita pelan-pelan mulai menyadari makna di balik semuanya, pasti kita bisa menyimpulkan sendiri bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidupnya kita, baik itu entah itu kehilangan, itu ternyata membawa dampak yang positif buat kita. Poin kedua yang bisa kamu lakukan adalah memaafkan diri sendiri. Seringkali ya, terkadang banyak dari kita suka berandai-andai. Ketika segala sesuatu sudah terjadi dalam hidupnya dia, ketika dia sudah kehilangan, dia baru berpikir, seandainya ya dulu aku begini, seandainya ya dulu aku lebih menghargai ini, seandainya ya dulu aku begini begitu. Dan akhirnya yang ada hanya apa? Hanya penyesalan. Dengan kalian berandai-andai, dengan kalian terus menyesalkan sesuatu itu, ya sampai kapanpun kita nggak akan pernah yang namanya ikhlas. Karena kita akan terjebak di sana. Kita masih ingin kembali ke masa itu. Kita belum mau menerima apa yang sudah terjadi saat ini. Ketika terjadi sebuah perpisahan,
rentan sekali kita menyalahkan diri kita sendiri. Ini tuh gara-gara aku yang seperti ini, aku dulu tuh yang begini, aku tuh yang salah, aku gini-gini. Dengan kita bersikap seperti itu bakal malah mempersulit proses kita untuk mengikhlaskan atau melepaskan hal tersebut. Makanya ini harus ditekannya teman-teman ya, ketika kalian ingin yang namanya mengikhlaskan, ingin belajar untuk mengikhlaskan, yang paling penting juga ini adalah kalian harus memaafkan diri sendiri. Tidak perlu menyesali apa yang sudah terjadi. Sekalipun itu ya memang kesalahan kalian, sekalipun itu adalah hal yang buruk, yang perlu teman-teman lakukan adalah menerimanya dan juga memaafkan dirinya teman-teman sendiri. Yang namanya manusia kan gak pernah ada yang sempurna ya. Wajar kita melakukan kesalahan, wajar kita keliru, wajar kita begini dan begitu. Hal yang bisa kita lakukan apa? Yaitu memperbaiki ke depannya. Kita maunya seperti apa gitu. Kedepannya aku udah pernah begini, kedepannya aku nggak mau lagi nih seperti ini tuh terjadi. Kemudian hal yang paling penting juga ya, selain kita memaafkan diri sendiri, kita juga harus memaafkan orang yang sudah melakukan kesalahan kepada kita. Ya sekalipun itu sangat sulit ya. Misalkan kita sudah melakukan segala sesuatunya dengan tulus, kita sudah benar-benar berkorban buat seseorang itu, tapi pada akhirnya dia tidak menjadi seperti apa yang kita inginkan. Ya kita harus bisa menerima itu. Dengan memaafkan, kita akan lebih mudah untuk berdamai sama hati kita sendiri. Kenapa kita sulit sekali untuk mengikhlaskan ya karena itu juga. Karena kita masih belum menerima kesalahan yang seseorang itu perbuat di masa lalu. Contoh ya, ini yang sering banget terjadi juga. Teman-teman punya pasangannya udah lama banget pacaran misalkan gitu ya, pacarannya udah lama banget bertahun-tahun, kalian saling menemani ya, dari mungkin SMA, kuliah, sampai akhirnya dia punya pekerjaan. Kemudian kalian punya rencana ya untuk nabung bareng buat kalian menikah atau buat kalian berlibur kemana seperti itu. Tapi pada akhirnya malah putus di tengah jalan. Kemudian teman-teman merasa terluka gitu kan ya, terluka dalam hal ini ya sulit sekali untuk mengikhlaskan, karena selama bersama dia teman-teman sudah menghabiskan begitu banyak waktu, begitu banyak energi, begitu banyak kenangan. Kemudian tiba-tiba dia pergi gitu aja gitu, setelah dia punya, mungkin orang ini punya pekerjaan yang baik, misalkan nih dia jadi PNS atau enggak jadi polisi lah apa gitu, padahal yang nemenin di awal kan teman-teman ya. Tapi ketika dia sudah sukses, dia malah melirik ke yang lain. Nah itulah yang buat kadang hati kita tuh kayak tidak bisa menerima ya, maksudnya tidak bisa menerima, sulit sekali untuk ikhlas, karena aku yang udah nemenin dia berjuang dari nol, aku yang udah ngedampingin dia, aku yang selalu ada saat dia susah, aku yang selalu ada saat dia butuh apa-apa. Tapi pada akhirnya aku ditinggalin gitu kan, aku ditinggalin dan dia malah senang-senang sama yang lain. Ini suatu contoh yang cukup sulit ya, dan memang sebenarnya ini sering terjadi. Aku selalu bilang begini, ini pernah juga ada yang nanya di DM gitu ya, Kak gimana sih ya ketika kita ini udah nemenin seseorang dari nol, kita udah bantu dia berjuang, tapi ketika dia udah jadi orang nih, udah punya pekerjaan yang bagus, tiba-tiba kita ditinggalin gitu. Gimana caranya kita merelakan apa yang sudah pernah kita korbankan buat dia, atau mengikhlaskan apa yang sudah kita lakukan buat dia? Jawaban aku saat itu adalah, anggap sesuatu yang sudah kamu lakukan saat itu adalah cerminan kebaikan dari diri kamu gitu. Kamu melakukannya karena kamu ikhlas untuk menemani dia, kamu ikhlas ngebantu dia, kamu nemenin dia berjuang dari nol sampai dia jadi orang hebat gitu. Kamu ikhlas melakukan semuanya karena memang kamu baik, kamu adalah pasangan yang baik, kamu setia, kamu bisa mendampingi pasanganmu, kamu bisa istilahnya support dia sampai dia menjadi orang yang hebat. Kamu memang tidak mendapatkan apapun ya, kamu tidak akan mendapatkan apapun. Cuman di sini kamu sudah memberikan gambaran bahwa kamu adalah orang yang luar biasa gitu. Kamu bisa menemani seseorang bertahun-tahun, dari dia zero to hero gitu kan. Maksudnya dari dia nggak punya apa-apa sampai dia hebat gitu. Seharusnya seseorang yang benar-benar bisa memahami ya, maksudnya bisa memahami kerja kerasmu, maksudnya memahami ketulusan kamu, dia pasti akan tahu siapa orang yang harus dia perjuangin, siapa orang yang memang harus dia bahagiain, siapa lagi kalau bukan orang yang memang ngedampingin dia dari nol. Cuman qadarullah ya kan, kita nggak pernah tahu ya takdirnya Allah gitu kan. Kadang memang seseorang itu
dititipkan di hidupnya kita ya hanya sebagai pembelajaran aja buat kita makin dewasa. Bukan sesuatu yang bisa kita milikin, maksudnya milikin dalam hal ini kita bakal berkeluarga sama dia, kita bakal hidup dan menua sama-sama dia. Makanya waktu itu aku bilang ikhlasin aja gitu, anggap aja kamu melakukan amal kebaikan ya kan, maksudnya kita melakukan amal kebaikan, kita ngedampingin orang, kita support dia segala macam, entah itu misalkan ada materi ya dan lain sebagainya yang mungkin pernah teman-teman ngasih, ya udah anggap itu suatu hal kebaikan yang teman-teman lakukan buat seseorang itu. Karena percaya, meskipun bukan orang itu ya yang ngebalas kebaikan yang sudah teman-teman lakukan, insya Allah pasti akan Allah kirimkan orang-orang baik juga yang bakal ngebantu atau mendampingi hidupnya teman-teman. Aku tuh selalu percaya konsep itu, jadi nggak usah ragu. Poin yang ketiga adalah, ini poin yang sekaligus adalah poin yang terakhir ya, yaitu percaya sama takdirnya Allah. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena sebaik-baiknya ya kita buat rencana, kita buat cerita, kita buat apapun ya step by step dalam hidupnya kita, pasti yang terbaik adalah skenario yang atau cerita yang sudah Allah tulis buat kita. Banyak dari kita yang namanya manusia ya pasti merasa ragu. Kadang kita berpikir seperti ini, kira-kira mungkin gak ya aku bakalan dapat orang yang seperti dia lagi, kira-kira mungkin gak ya aku bakal dapat orang yang sebaik dia lagi, yang bisa ngertiin aku, yang bisa memahami aku, yang bisa ngedampingin aku, yang tahu aku tuh bagaimana, aku tuh harus di-treat kayak gimana gitu. Kadang kita merasa ragu akan hal itu. Nah, dengan begitu akhirnya kita jadi sulit untuk mengikhlaskan, karena ngerasa aku nggak mungkin lagi nih nemu orang kayak dia, dapat yang seperti dia. Gak apa-apa teman-teman berpikiran seperti itu suatu hal yang wajar ya namanya juga manusia ya, pasti akan ada perasaan itu. Bahkan aku pribadi pun pernah merasakan demikian gitu, kayak ngebanding-bandingin gitu kan, kira-kira bisa nggak ya aku dapat yang kayak gini nih, yang bener-bener 100% plek seperti yang aku mau gitu. Pernah aku merasa ragu gitu kan. Cuman semakin kesini aku belajar bahwa apa yang menurut kita baik itu kan belum tentu baik ya bagi Allah ya. Tapi apa yang kita lihat buruk bisa jadi itu yang terbaik buat kita. Gak ada yang perlu diragukan dalam hidup ini ketika kita menyerahkan semuanya itu sama Allah gitu. Kita boleh berusaha semampunya, kita boleh berikhtiar semampunya kita bisa berdoa ya, berdoa apapun yang kita mau, yang menurut kita baik dalam hidupnya kita. Tapi kembali ya, finishnya akhirnya adalah Allah yang tentukan. Dan sebaik-baiknya perencanaan, sebaik-baiknya pilihan itu pasti adalah pilihannya Allah. Nah, ketika kalian percaya semua skenarionya Allah, kalian percaya rancangannya Allah yang begitu sempurna, percaya gak akan ada yang mustahil. Bahkan banyak ya teman-teman di antara kita yang dulu pernah kehilangan orang yang sangat dicintai, orang yang dia kadang berpikir aku gak bisa hidup nih tanpa orang ini. Tapi pada akhirnya Allah ngasih sesuatu kado yang sangat indah dalam hidupnya dia, dikirimkan orang yang lebih baik lagi. Lebih baik dalam hal ini bukan versi kita ya, tapi bisa jadi versinya Allah gitu. Karena kan manusia itu kan cenderung lebih ke fisiologis ya gitu, lebih ke apa yang bisa kita lihat hari ini dan hari esok. Tapi kan Allah lebih tahu ya yang mana yang terbaik buat kita, mana yang mungkin bakal nemenin kita sampai nanti kita tua. Dia ini juga sama ya, yang nge-DM aku kayak gitu. Awalnya dia nggak menerima pasangannya gitu, awalnya dia ngerasa kok aku dapet yang seperti ini sih, aku nggak menginginkan ini. Bahkan ada yang bahkan tidak mencintai pasangannya ketika mau menikah gitu. Tapi pada akhirnya setelah beberapa bulan, bahkan mungkin setelah bertahun menikah, malah dia sangat bersyukur sama Allah karena diberikan pasangan itu. Dari situ dia merasa ternyata apa yang ada di orang ini meskipun tidak sesuai dengan kriteria yang dia mau, tapi apa yang ada di orang ini adalah sesuatu yang sangat dia butuhkan, bukan cuma sekedar dia inginkan. Dia suka ngobrol, ternyata dikasih sama Allah pasangan yang juga suka ngobrol, maksudnya suka menjadi pendengar yang baik, dia bisa mendengar apapun keluh kesahnya kita. Suka laki-laki yang tampan ya, tapi Allah ngasihnya yang malah bisa bantu untuk ngurus rumah tangga, ngurus anak-anak, bantu sama istri, beres-beres juga di dapur. Suka yang cowok yang cool mungkin kan ya, cowok yang perfeksionis gitu, tapi ternyata dikirim sama Allah cowok yang humoris,
yang di saat-saat sulit kita, di saat kita lagi sedih, dia bisa menghibur kita dengan humor yang dia buat gitu. Makanya semuanya itu kembali lagi ke dirinya kita, ke hati kita, keyakinan kita ya, kita percaya atau enggak nih sama Allah. Aku juga mengatakan ini sama teman-teman, aku bercerita juga ya karena aku juga pengalaman pribadi aku merasakan yang namanya proses untuk mengikhlaskan itu adalah hal yang sangat sulit, luar biasa sulitnya ya, tapi bukan berarti nggak bisa. Kalau misalkan di waktu itu aku memilih untuk berdiam diri di masa lalu aku, meratapi semua yang sudah pernah terjadi, aku tinggal bersama, aku nggak mau bangkit, ya mungkin teman-teman nggak akan pernah lihat aku di hari ini, nggak akan pernah melihat tulisan-tulisan aku di Instagram. Jadi semuanya itu adalah pilihan. Ketika teman-teman memilih untuk menangisi atau meratapi apa yang udah terjadi, ya teman-teman selamanya akan ada di situ, hidup bersama masa lalu. Tapi ketika teman-teman memilih untuk bangkit, ketika teman-teman memilih untuk mencoba untuk berjuang dengan kehidupan ini, belajar untuk mengikhlaskan, pasti teman-teman akan menemukan hasilnya. Meskipun di semua orang pasti beda-beda ya teman-teman ya, semua prosesnya itu pasti beda-beda. Ada mungkin yang nggak butuh waktu lama, ada mungkin yang butuh waktunya lama banget sampai benar-benar bisa merasakan yang benar-benar namanya tuh ikhlas. Semuanya aku pilih ya karena aku yakin bahwa semuanya itu pasti ada hikmahnya, tergantung kitanya, kita maunya yang seperti apa. Mungkin kalau dari aku sendiri ya, itu adalah 3 poin yang menurut aku sangat penting ketika teman-teman ingin belajar untuk mengikhlaskan. Ketika teman-teman sudah mengikhlaskan, bukan berarti teman-teman pure ya, langsung gak pernah ngingat lagi, gak pernah flashback lagi ke belakang kayak gimana gitu. Pasti masih sering mengingat hal tersebut, cuman hal tersebut akan menjadi pembelajaran. Teman-teman pasti akan merasa, oh dulu aku pernah ya seperti ini. Kita sudah belajar yang namanya mengikhlaskan ketika kita sudah pernah diuji dengan kehilangan yang sangat besar. Ketika Allah nanti ngasih kehilangan lagi atau Allah ngasih sesuatu ujian lagi, itu bakal terasa lebih mudah. Karena apa? Karena kita udah pernah mengalami yang namanya kehilangan terbesar dalam hidupnya kita. Jadi ketika Allah ngasih ujian-ujian yang selanjutnya, kita ya udahlah, aku udah pernah kok kayak gini, yang kayak gini aku bisa. Berarti Allah melapangkan ya hati kita, melapangkan pikiran kita juga gitu. Kita jadi memikirkan sesuatunya itu lebih simple. Jadi untuk semua teman-teman yang saat ini lagi ada di proses untuk mengikhlaskan, proses move on juga mungkin ya, mungkin yang baru kehilangan, ya semoga aku cuma bisa bilang nikmati aja segala ujian yang udah Allah kasih ya. Jalani dengan sungguh-sungguh, nikmati aja, jalani aja dan syukuri aja. Ketika kalian kehilangan seseorang yang menurut kalian sangat berarti, ingat bahwa kalian juga masih memiliki orang-orang yang sangat mencintai teman-teman. Bisa jadi itu adalah orang tua, keluarga, teman-teman yang masih ingin melihat teman-teman seperti dulu, bahagia seperti dulu, yang suka ketawa, yang sangat ceria. Kamu mungkin kehilangan seseorang yang sangat berarti dalam hidup, tapi ada juga orang-orang yang hanya akan bahagia ya ketika melihat teman-teman bahagia. Salah satunya adalah orang tua kita. Kalau misalkan teman-teman memilih untuk hidup di masa lalu, hidup dengan semua kenangan-kenangan yang sudah terjadi ya, dan mungkin sekarang orangnya udah bahagia sama pasangan barunya, tapi kamu masih sedih, ingat kita masih punya orang-orang yang sayang sama kita, orang-orang yang pengen ngelihat kita juga bahagia, orang-orang yang ingin teman-teman bahagiakan. Teman-teman, mungkin itu aja ya dari aku tentang mengikhlaskan. Semoga apa yang aku sampaikan ini bermanfaat buat kalian. Jangan cuma didengerin ya teman-teman, tapi dibenerin lagi nih niatnya kalian. Insya Allah pasti bisa. Nggak ada yang nggak mungkin, nggak ada yang mustahil ya selagi teman-teman mau mencoba. Aku yakin pasti di luar sana teman-teman banyak yang udah berusaha semampunya, tapi akhirnya masih gagal. Mungkin akhirnya banyak yang masih belum bisa sepenuhnya ya, masih mungkin 50%, 70%. Tapi nggak apa-apa, tetap semangat, tetap berjuang. Niatnya dibenerin, segala sesuatu tetap sertakan Allah di dalamnya. Karena dengan begitu, insya Allah Allah akan ngasih jalan, Allah akan permudahkan segalanya.
Sampai jumpa ya di video-video aku selanjutnya. Jangan lupa untuk tetap support ya channel YouTube dari Desi Mayang. Kalau gitu aku pamit dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.